Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, di sini Dr. Evita Widya Prasanti sebagai pembimbing dari presentasi yang dalam ini saya presentasikan pada teman-teman semuanya dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan berkenan untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Di sini saya izin untuk mempresentasikan pada kalian apa yang dimaksud dengan infeksi serta inflamasi dan terapi terhadap antibiotik. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu trauma atau infeksi. Jadi di sini infeksi itu dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya trauma atau akibat adanya luka operasi. Yang mana infeksi sendiri dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah infeksi yang diakibatkan oleh adanya penyakit tertentu dan penyakit lain, yang mana bisa terjadi akibat intraabdominal infection, contohnya dalam kasus ini, yang termasuk dalam infeksi kategori non-bedah. Kemudian infeksi yang kedua adalah surgical site infection atau disingkat sebagai SSI, yang merupakan infeksi yang terjadi akibat pembedahan, dan infeksi ini terjadi pasca bedah. Istilah wound infection itu telah diubah menjadi SSI, dan SSI ini nama lainnya adalah ILO atau infeksi luka operasi. Kemudian patogenesis. Di sini dijelaskan bahwa infeksi itu identik dengan trias yang digambarkan pada tabel sebelah kiri ini. Trias yang pertama adalah host, agen, dan juga lingkungan. Bila mana tiga hal ini terjadi secara waktu yang bersamaan, maka infeksi dapat terjadi. Dimulai dari keberadaan host. Jadi host ini tidak semua infeksi itu terjadi akibat adanya imunitas yang melemah dari host. Akan tetapi pada pasien yang mengalami imunokompromis itu cenderung mengalami infeksi. Adapun kategori imunokompromis dalam hal ini disebutkan dalam tabel yang di atas. Yang pertama adalah diabetes mellitus, malnutrisi, kemudian obesitas, merokok, karsinoma, HIV/AIDS, dan juga beberapa penyakit yang lain. Kemudian yang kedua adalah interaksi terhadap agen. Agen itu adalah hal yang menyebabkan infeksi itu sendiri. Kemudian agen ini dapat berupa organisme yang menyebabkan infeksi. Dan organisme ini dapat diidentifikasi jenisnya dengan menggunakan kultur. Adapun agen yang paling sering mengalami penyebab dari infeksi adalah Staphylococcus aureus. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Karena agen itu memerlukan medium untuk berkembang biak. Medium lingkungan yang paling cocok perkembangan biak pada bakteri adalah adanya jaringan yang mengalami vaskularisasi yang jelek. Contohnya pada jaringan iskemik atau jaringan nekrosis. Dan contohnya itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini, bahwa diambil dari satu kasus, yakni appendicitis. Jadi appendicitis ini terjadi karena adanya fekalit atau suatu kotoran yang menempel pada mulut dari appendis yang menyebabkan obstruksi limfatik. Obstruksi limfatik ini menyebabkan gangguan dari vaskularisasi yang menyebabkan jeleknya vaskularisasi, sehingga perfusi jaringan itu akan menurun, yang menyebabkan oksigenasi jaringan yang menurun dan menyebabkan iskemik serta nekrosis. Perfusi jaringan yang menurun ini berdampak seperti halnya dua mata pisau. Di sisi yang lain dia akan memperburuk oksigenasi, dan di sisi yang lain dia juga akan memproduksi radikal bebas yang menyebabkan penurunan dari sistem imun dan menyebabkan proliferasi atau perkembangan bakteri akan meningkat. Sehingga appendicitis ini menyebabkan komplikasi atau penyakit pemberatnya berupa abses periappendix dan peritonitis. Baik, di sini merupakan kategori dari surgical site infection. Yang klasifikasi pertama itu adalah superficial SSI, yang mana lokasinya itu berada di subkutan. Kemudian yang kedua adalah deep SSI, yang lokasinya berada di otot atau fasia.
Yang ketiga adalah organ space SSI, yang mana lokasinya itu berada di organ. Dan masing-masing dari klasifikasi ini memiliki kriteria onsetnya yang kurang dari 30 hari. Dan ini merupakan gambar dari ketiga kategori tersebut. Yang pertama adalah superficial incision SSI, yang mana infeksinya hanya sebatas pada subkutan, kemudian deep incision SSI, yang mana dia sampai ke mukosa dan juga fasies. Yang ketiga adalah organ space SSI yang telah mencangkup organ. Saya akan membahas terlebih dahulu klasifikasi luka. Untuk klasifikasi luka ini diambil dari National Academy of Science tahun 1964, yang mana luka bersih ini dikategorikan menjadi luka operasi yang tidak terinfeksi, kemudian lukanya itu jauh dari pusat kontaminan, serta tidak ada peradangan di sana. Contohnya adalah luka post-op herniotomi serta herniorapi. Luka yang kedua adalah luka kontaminan. Luka jenis ini adalah luka yang berasal dari luka operasi yang jeda operasinya itu lama, kemudian luka operasi yang terkena tumpahan cairan dari bagian yang mengalami peradangan. Untuk contohnya adalah luka post laparotomi pada kasus penetrating injury intestine. Kemudian yang ketiga adalah luka kotor. Luka jenis ini adalah luka lama yang telah menyebabkan perforasi. Jadi sekali lagi, untuk luka kotor ini telah mengalami perforasi. Untuk luka kontaminan itu luka yang terkena bagian tumpahan dari peradangan jaringan sekitar. Kemudian luka bersih ini merupakan luka operasi yang tidak mengalami peradangan atau peradangannya itu minimal. Contoh dari luka kotor adalah post laparotomi pada kasus abses intraabdominal. Pemicu SSI itu bersifat multifaktorial, artinya dia bisa berasal dari faktor mana saja. Yang pertama bisa dari teknik bedahnya, atau dari prosedur bedahnya, atau dari proses perawatan lukanya. Akan tetapi satu hal yang dapat menjadi persamaan adalah penyebabnya. Tidak jauh dari golongan Streptococcus, dan yang paling banyak adalah Streptococcus aureus. Kemudian pada luka-luka tertentu dia berasal dari agen-agen yang merupakan flora endogen. Misalnya pada luka operasi bagian perut, maka flora endogen yang berada di bagian perut itulah yang menyebabkan infeksi. Faktor yang pertama adalah faktor yang berasal dari pasien itu sendiri. Untuk faktor yang berasal dari pasien ini sendiri merupakan pasien yang mayoritas pasien memiliki ASA atau American Society of Anesthesiologists yang lebih dari 3. Maksudnya di sini adalah pasien yang mengalami seperti penyakit diabetes atau COPD atau CVA. Kemudian untuk ASA yang keempat itu adalah pasien yang memiliki myocardial infarct. Kemudian ada beberapa pasien yang memiliki gejala yang serupa. Kemudian untuk kategori pasien yang faktor risiko dari prosedur tindakan itu bisa berasal dari prosedur aseptik yang mana tidak sengaja dilanggar, seperti adanya glove perforation, atau maksudnya itu adalah sarung tangan handscoon-nya itu yang tidak sadar telah mengalami perforasi atau robek. Kemudian yang kedua adalah preoperatif hair removal yang tidak diperlukan. Maksudnya di sini adalah adanya pencukuran rambut pada area operasi yang tidak diperlukan. Kemudian di sini juga ada operation room traffic. Maksudnya adalah operating room traffic yang mana menyebabkan peningkatan dari kontaminasi airborne. Kemudian yang berikutnya adalah hipotermia saat operasi, yang mana hal ini menyebabkan vasokonstriksi sehingga oksigen delivery menurun yang membuat pertumbuhan mikroba yang meningkat. Kemudian di sini lalu berikutnya adalah upaya preventif surgical site infection. Untuk upaya preventif diringkas dalam tabel yang ada di sini, yang mana tabel ini berisi tentang Surgical Care Improvement Project atau disingkat dengan SCPI.
IP, yang mana dia ada beberapa poin. Totalnya adalah 6 poin, meskipun di sini ada 7. Akan tapi di sini dijelaskan 6 poin. Yang pertama adalah SCIP Infection Measure 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 7. Untuk yang satu adalah perlunya profilaksis antibiotik atau antibiotik profilaksis H-1 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian yang kedua adalah perlunya antibiotik yang tepat saat memilih antibiotik profilaksis. Kemudian yang ketiga adalah discontinue atau tidak melanjutkan antibiotik profilaksis lebih dari 24 jam setelah tindakan operasi. Kemudian yang berikutnya, keempat adalah perlunya maintenance atau untuk glukosa darah itu dipertahankan, glukosa darah acaknya dipertahankan kurang dari 200 mg saat 6 jam pre-op hingga operasi selesai. Lalu yang keenam adalah menghindari pencukuran rambut dan memilih menggunakan gunting daripada silet. Kemudian yang berikutnya adalah normotermia. Jadi pasiennya itu sedemikian rupa harus dikondisikan pada suhu ruangan atau suhu tubuh normal. Karena hipotermia ini menyebabkan pertumbuhan bakteri. Inflamasi itu dapat menyebabkan respon secara sistemik. Jadi kerusakan jaringan lokal akan menyebabkan endotel dan juga leukosit itu terstimulasi. Stimulasi dari endotel dan juga leukosit ini menyebabkan pengeluaran dari mediator inflamasi berupa sitokin. Sitokin itu anggotanya ada TNF-alfa, interleukin, dan juga interferon. Kemudian sitokin-sitokin ini akan merekrut imunitas bawaan dan juga imunitas adaptif. Imunitas bawaannya ada limfosit, maksud saya basofil, dan juga eosinofil serta neutrofil. Untuk imunitas adaptifnya itu ada limfosit yang akan menyerang patogen. Kemudian di sisi yang lain, kerusakan jaringan lokal ini akan menyebabkan respon sistemik berupa kerusakan jaringan sistemik, kemudian menyebabkan inflamasi yang sistemik, dan dalam waktu yang panjang akan mengganggu metabolisme secara sistemik. Ketika inflamasi itu tidak terdapat bukti infeksi, maka dinamakan dengan SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome. Kemudian bila mana SIRS ini memiliki bukti infeksi, maka dinamakan dengan sepsis. Lalu ketika sepsis ini makin berat dan juga mengganggu hemodinamik, maka dia akan menyebabkan shock sepsis. Kemudian bila mana shock sepsis ini ada bukti kerusakan multiple organ, maka dinamakan dengan MODS atau Multiple Organ Dysfunction Syndrome. Berikut adalah beberapa sitokin yang umum menyebabkan inflamasi. Ada beberapa sitokin yang banyak dituliskan pada pada tabel ini maksud saya. Dan contohnya akan saya ambil yang umum adalah IL-1 dan juga IL-6. Di sini IL-1 ini akan menyebabkan stimulasi dari T-cell. Kemudian di sisi yang lain IL-6 akan menyebabkan stimulasi dari B-cell. Yang mana bila tabel ini bisa diringkas dengan menggunakan gambar yang tayang di sini. Di sini ada interleukin yang dituliskan ada 8 jumlah interleukin. Untuk interleukin 1 dia akan menyebabkan stimulasi dari T-cell. Kemudian untuk interleukin kelas 2 dia akan menyebabkan stimulasi dari CD8 yang mana dia akan menyebabkan respon untuk memakan dari mikrobanya. Kemudian untuk interleukin 3 dia menyebabkan myeloid cell activation. Kemudian interleukin 4 dia menyebabkan IgE activation yang mana dia akan menyebabkan respon IL-4 yang menyebabkan respon alergi dengan aktivasi dari IgE. Kemudian IL-5 yang menyebabkan aktivasi dari IgA yang mana merupakan imunoglobulin yang berada pada air liur atau cairan
IL5 yang mana dia berada di, contohnya ada di air mata atau kelenjar mukosa, yang mana dia akan menstimulasi interglobulin A. Kemudian untuk IL6 dia akan menyebabkan stimulasi dari IgG. Kemudian untuk interleukin 7 dia akan menyebabkan stimulasi dari lymphoid cell. Kemudian untuk interleukin 8 dia akan menyebabkan kemotaksis atau perpindahan dari white blood cell ini ke jaringan yang mengalami inflamasi. Ada beberapa di sini dijelaskan bagaimana untuk diagnosis dari masing-masing hal yang telah saya jelaskan tadi. Untuk SIRS, dia pokoknya tidak ada bukti adanya infeksi, akan tapi ada dua kriteria yang berada di salah satu di bawah ini. Ada dua kriteria minimal yang harus ada. Yang pertama adalah peningkatan suhu, kemudian peningkatan tekanan respiration rate atau nafas, kemudian peningkatan dari heart rate, lalu peningkatan dari jumlah sel darah putih, yang mana di sini jelaskan lebih dari 12.000. Kemudian untuk kriteria sepsis, maka adalah kriteria SIRS yang ditambahkan dengan adanya bukti infeksi dimanapun itu. Kemudian untuk severe sepsis atau sepsis yang berat, dia itu sudah ada bukti mottled skin, yang mana gambarnya ada di bagian ini. Kemudian adanya penurunan dari GCS. Lalu untuk sepsis shock ini sudah ada tanda-tanda hemodinamik yang tidak stabil. Contohnya adalah penurunan dari MAP yang kurang dari 60. Kemudian untuk penegakan dari sepsis ini, maka perlu bukti laboratorium. Contohnya adalah adanya leukositosis atau peningkatan dari jumlah leukosit. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa digunakan seperti pemeriksaan radiologi untuk menegakkan pneumonia atau pemeriksaan MRI yang dapat menegakkan diagnosis dari osteomielitis. Kemudian untuk penegakan dari lokasi infeksinya, bila mana kita tidak ketahui di mana itu lokasinya, maka bisa digunakan kultur darah, sputum, urin, hingga cairan tubuh lain seperti cairan cerebrospinal dan juga kultur cairan pleura untuk mengeliminasi di manakah letak infeksi yang terjadi. Lalu untuk tata laksana yang pertama adalah kita perlu resusitasi terlebih dahulu, kemudian perlu kontrol infeksi serta antibiotik secara empiris. Sampai terbukti dengan adanya kultur, baru dipilih antibiotik yang spesifik. Kemudian di sini akan membahas tentang infeksi struktural pada kulit. Infeksi struktural pada kulit yang pertama adalah furunkel atau nama umumnya adalah bisul. Adalah suatu obstruksi dari kelenjar sebasea yang mana adanya obstruksi ini diperparah dengan adanya infeksi dan tidak lain disebabkan oleh adanya infeksi dari Streptococcus aureus. Untuk lesinya berupa nodul, eritematosa atau kemerahan dengan nyeri yang terisi nanah. Untuk tata laksananya, yang pertama adalah dibersihkan lukanya terlebih dahulu sebelum pemakaian dari salep atau krim mupirocin 2%. Lalu untuk karbunkel ini adalah gabungan dari beberapa furunkel. Furunkel itu adalah suatu infeksi pada kelenjar sebasea, satu kelenjar sebasea. Kalau karbunkel itu beberapa atau multiple dari kelenjar sebasea, yang mana untuk lesinya ini sama berupa tumor eritematosa dengan nyeri tekan yang berisi nanah. Lalu bila mana furunkel ini terdapat fluktuasi, maka dinamakan dengan abses dengan tata laksana yang sama dengan teknik pembersihan terlebih dahulu sebelum pemakaian mupirocin. Kemudian yang ketiga adalah hidradenitis suppuratif, yang mana berbeda dengan kedua infeksi yang lain. Untuk hidradenitis suppuratif ini, dia infeksinya berada di kelenjar apokrin.
yang mana berada di lipatan tubuh seperti aksila. Lalu untuk infeksinya itu sama dengan tata laksananya dengan mupirocin krim 2%. Necrotizing Skin and Skin Structural Infection atau NSSSI. NSSSI ini ada beberapa, bila mana dia berada di fasies dinamakan dengan necrotizing fasciitis, bila mana dia ada di testis dinamakan dengan Fournier gangren, bila mana dia ada di bawah mulut dinamakan dengan Ludwig angina. Penyebabnya adalah golongan Streptococcus. Dengan faktor risiko adalah pasien yang mengalami imunokompromis dengan gejala berupa eritema dengan indurasi dan juga vesikel pada awalnya. Lalu nanti akan berubah mengubah warna kulit menjadi keabu-abuan. Untuk diagnosisnya bisa ditegakkan dengan pembedahan dan untuk sign yang positif adalah finger test, yang mana itu adalah adanya sliding pada jaringan yang dapat dipisahkan dengan mudah saat pembedahan. Untuk tata laksananya adalah di debridement sampai menemukan jaringan yang poten, yang mana akan membuang semua jaringan yang mengalami vaskularisasi yang buruk. Jaringan poten di sini adalah jaringan yang berdarah, jadi dikerok hingga timbul jaringan yang berdarah. Untuk antibiotik yang dipilih adalah metronidazole. Berikut adalah tata laksana dari antibiotik yang bisa dipilih. Yang pertama adalah metronidazole itu sendiri, yang ditambah dengan pengobatan cefotaxime. Dan sebelumnya dilakukan debridement. Adapun pilihan terapi bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian berikutnya adalah organ and space infection, yang mana nanti akan bahas tentang Clostridium difficile colitis. Untuk Clostridium difficile colitis merupakan suatu infeksi yang menyerang usus. Clostridium difficile sendiri merupakan flora normal pada usus. Penggunaan antibiotik yang berlebihan akan menurunkan flora alami usus dan meningkatkan produksi dari Clostridium difficile. Proliferasi dari Clostridium difficile yang meningkat ini akan menyebabkan invasi dan menyebabkan infeksi. Dan antibiotik yang paling menyebabkan Clostridium difficile colitis ini adalah golongan fluoroquinolone. Adapun beberapa pilihan antibiotik yang dapat menyebabkan Clostridium difficile ini terdapat pada tabel di bawah ini. Berikutnya adalah Clostridium difficile colitis. Untuk gejalanya berupa diare berair selama 3 hari berturut-turut setelah KRS, setelah pemberian antibiotik. Untuk pemeriksaannya dapat dilakukan kolonoskopi dan didapatkan ulcerasi mukosa dengan pseudomembran yang berwarna kuning seperti ini. Dengan tata laksananya, pemberian metronidazole dianjurkan dengan dosis 500 mg, lalu dilanjutkan dengan vancomycin 125 mg, bila mana tidak membaik. Untuk ceknya dilakukan 7 hari setelah pemberian metronidazole. Kemudian di sini kita akan bahas tentang pemberian antibiotik. Bagaimana prinsip umumnya, kemudian bagaimana pemilihan antibiotik empirisnya, serta durasi dan juga efek samping. Untuk prinsip umum pemberian antibiotik ada 4. Yang pertama adalah kita harus menentukan diagnosis pasti dari infeksi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memastikan penggunaan antibiotik. Pertama adalah antibiotik yang empiris dengan spektrum luas. Lalu yang ketiga adalah bakteri. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bakterinya lewat uji gram dan juga kultur. Baru kita menentukan antibiotik yang cocok dengan menggunakan antibiotik yang spesifik. Untuk antibiotik empiris ini perlu mengetahui peta sebaran kumannya, sehingga tidak
serta-merta menggunakan antibiotik yang sudah ada yang akan menyebabkan resistensi. Untuk antibiotik pada gagal ginjal dan hati itu berbeda dengan orang-orang yang normal, yang akan dijelaskan pada tabel berikutnya. Berikut adalah antibiotik yang digunakan pada pasien yang mengalami renal failure dan juga heart failure. Yang pertama adalah levofloxacin. Di sini waktunya 360 hingga 480. Kemudian untuk maintenance dose pada renal failure adalah 250 hingga 500 mg per hari. Jadi kesimpulannya pembedahan dapat mengakibatkan infeksi seperti SSI atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai ILO. Untuk tata laksana perioperatif itu perlu ditingkatkan karena perioperatif itu seperti preventif. Preventif lebih baik daripada mengobati saat pasien dalam kondisi yang memburuk. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait presentasi yang saya jabarkan? Oh ya, silakan, Hani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Saya izin bertanya kepada presenter, kenapa hipotermia menyebabkan pertumbuhan bakteri pada lokasi infeksi meningkat? Kira-kira apakah bisa dijelaskan atau dari buku ini dijelaskan kenapa hipotermia tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri atau atau patogen lainnya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kenapa hipotermia itu dapat menyebabkan peningkatan dari jumlah bakteri? Jadi, hipotermia ini menyebabkan vasokonstriksi atau pembuluh darahnya itu akan mengecil. Vasokonstriksi ini akan berhubungan dengan oksigenasi yang buruk. Saat jaringan itu mengalami oksigenasi yang buruk, maka pertumbuhan bakteri itu bisa meningkat, yang disebabkan oleh pemasokan dari oksigen serta adanya aliran darah yang terhambat, sehingga saat terjadi proliferasi atau pertumbuhan dari bakteri tersebut, maka white blood cell atau sel darah putih dan juga beberapa sistem pertahanan tubuh lain tidak bisa merespon secara cepat terhadap pertumbuhan bakteri. Sehingga yang terjadi adalah adanya infeksi yang lebih parah pada lokasi yang mengalami hipotermia. Dari apa yang saya jelaskan, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Vivian untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk bertanya. Mengapa antibiotik profilaksis itu dihentikan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 24 jam? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Di sini saya izin untuk langsung menjawab. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena antibiotik profilaksis itu memang tidak digunakan lebih dari waktu 24 jam. Yang disebabkan karena seperti namanya profilaksis. Jadi hanya digunakan sebelum tindakan operasi itu dilakukan. Dan kenapa kok tidak dikerjakan lebih dari 24 jam? Karena untuk mencegah adanya resistensi dari mikroba yang awalnya akan dibunuh dengan antibiotik profilaksis ini, jangan sampai mikrobanya itu menjadi resisten dan juga tidak terbunuh dengan adanya obat ini. Sehingga penggunaannya itu dibatasi kurang dari 24 jam. Alasan yang lain karena penggunaan antibiotik profilaksis ini masih broad spektrum atau spektrum luas, sehingga belum spesifik dapat membunuh mikroba yang dimaksud.
nanti dalam prakteknya kalau sudah 24 jam kemungkinan untuk laboratorium yang keluar dari mikroba-mikrobanya itu kan sudah muncul, sehingga penggunaan antibiotik spesifik itu bisa digunakan. Dari apa yang saya jelaskan, apakah sudah menjawab, Vivian? Ya, sudah menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian di sini monggo kepada Viola untuk bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih atas presentasi yang bagus sekali. Izin bertanya untuk residu. Mengapa untuk jaringan iskemik ini berhubungan dengan penurunan fungsi imunitas ya? Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan yang bagus dari Viola. Jadi kenapa jaringan iskemik itu memiliki penurunan fungsi imunitas? Jaringan iskemik itu identik dengan jaringan yang memiliki vaskularisasi yang buruk. Sehingga keberadaan vaskularisasi yang buruk ini meningkatkan radikal bebas. Karena istilahnya sel-sel itu mengalami stres. Dan saat sel itu mengalami stres, maka dia akan cenderung mengeluarkan radikal bebas. Saat akumulasi radikal bebas itu berada di dalam jaringan dan juga tidak bisa diangkut dan juga tidak bisa dinetralisir oleh keberadaan dari vaskularisasi yang bagus, maka hal itu akan terakumulasi terus hingga menggunung dan akan cenderung untuk membunuh sel-sel imunitas tubuh atau white blood cell. Kemudian saat white blood cell-nya ini akan terbunuh atau sudah mati, sudah lemah, di sini terjadi proliferasi. Lagi-lagi terjadi proliferasi dari bakteri. Sehingga terjadi akumulasi bakteri di sana yang menyebabkan infeksi itu semakin parah. Dari apa yang saya jelaskan, apakah membantu dan juga menjawab, Fai? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman dan juga pada penanya yang sudah meluangkan waktu dan juga menanyakan terkait pertanyaannya. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir presentasi saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.